Hati-hati Rel, nanti bisa dipenjarakan atas pencemaran nama baik. Gak apa-apa, masukkan aja, laporkan. Jadi aku bakal tahu mana yang disebut sebagai ayah dan mana yang tidak. Kalau misalnya aku memang tega gitu kan sebagai anak, mungkin aku udah ngelapori atas pasal nih, ada menelantarkan anak, tidak menafkain anak, dan mengancam anak bakal dibunuh. Kalau aku misal nggak punya hati, ini aku udah sekarang udah nggak mau respon. Yang akunya udah stop mau respon, tapi ini berkelanjutan terus. Ya udah nggak masalah. Tapi aku intinya cuman mau ngomong, jalani aja hidup kita masing-masing sekarang ya wahai orang tuaku. Jalani aja sendiri masing-masing. Aku tidak perlu kalau misalnya aku punya KTP tahun depan gampangnya. Aku nggak butuh lagi yang namanya identitas dari kalian. Enggak. Ingat, aku juga nggak butuh uang kalian. Dan ini buat mama dan papa, bener-bener aku mau ngomong sama kalian, tolong didengerin. Biar mama dan papa tahu, selama mama papa nggak tinggal sama aku dan kalian campakan aku gitu aja, itu berpengaruh besar sama aku. Kenapa? Gara-gara kalian aku nggak punya kartu keluarga dari kecil. Gak ada kartu keluargaku. Dan baru-baru aja aku masuk kakak nenek. Aku ngurus identitasku aja susah gara-gara nggak ada orang tua. Kenapa? Karena kalau buat identitas itu harus ada tanda tangan dan surat cerai atau surat hak asuh dari orang tua. Dan biar mama papa tahu, aku dapat tiket gratis umroh dari pihak The Sungkars. Dan aku harus buat paspor. Dan paspor itu harus ada tanda tangan orang tua. Sedangkan kalian cerai kan, aku nggak tahu suratnya di mana. Aku juga nggak ada surat hak asuh. Aku nggak peduli kalian mau seberapa bahagianya di sana, entah ngapain, nggak tahu, nggak peduli sekarang. Aku cuman butuh identitasku yang jelas gitu. Dari kecil kan juga kalian nggak pernah nafkain aku, nggak pernah ngurus aku. Dari kecil kan butuh identitasku yang jelas, cukup di telepon, di SMS nggak ada yang ngangkat. Udah ganti nomor, udah diblokir nomornya. Capek tau kalau hidup gak ada identitasnya kayak gini, ngapa-ngapain susah, woi. Kalian orang tuaku, kalian menghalangi semua proses kehidupanku. Kalaupun dibilang kangen, itu rasanya kayak ada. Jujur aku udah hilang rasa kangen sama orang tua. Karena apa? Karena dari kecil ditinggal sama orang tua. Gimana mau kangen? Jumpa aja udah gak pernah. Mama papa, gimana pun caranya aku buat paspor ini itu harus ada tanda tangan dari kalian berdua. Surat cerai kalian mana? Surat hak asuh aku mana? Semua nggak ada. Aku kan nggak minta dinafkahi sama kalian. Dari dulu pun aku memang nggak dinafkahi kan sama kalian kan. Nggak pernah kalian mengeluarkan sepeser pun duit untuk aku. Buat mama papa, terserah kalian mau gimana kalian terhadap aku gimana, terhadap keluarga kalian gimana kalau sama aku, terserah. Yang penting aku cuman butuh identitas aku yang jelas. Oke? Ya semoga aja bisa lewat FYP mama dan papaku. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting dalam membentuk perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama orang tua terhadap anak. Yang pertama, keamanan dan perlindungan. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang aman dan perlindungan bagi anak-anak mereka. Ini termasuk mengawasi mereka, mencegah terjadinya bahaya fisik, dan menjaga anak-anak dari potensi bahaya atau situasi yang berbahaya. 2. Pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang sesuai dan mendorong mereka untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. 3. Kesehatan dan gizi. Orang tua harus memastikan anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan nutrisi yang seimbang. Ini meliputi kunjungan rutin ke dokter, asupan makanan yang sehat, dan kegiatan fisik yang cukup. 4. Pembinaan nilai dan etika. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan etika kepada anak-anak mereka. Mereka harus memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak dalam memahami perbedaan antara benar dan salah. 5. Perkembangan emosional. Orang tua harus memahami dan mengakui perasaan anak-anak mereka. Mereka harus memberikan dukungan emosional dan membantu anak-anak mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. 6. Disiplin yang adil. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan disiplin yang adil dan konsisten kepada anak-anak mereka.
Ini membantu anak-anak memahami batasan dan tanggung jawab dalam hidup mereka. 7. Membangun hubungan yang sehat. Orang tua harus berinvestasi waktu dan usaha untuk membangun hubungan yang sehat dengan anak-anak mereka. Komunikasi terbuka dan pengertian adalah kunci dalam membina hubungan yang kuat. 8. Menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Tindakan, sikap, dan perilaku orang tua akan berpengaruh besar pada perkembangan moral dan sosial anak. 9. Memberikan dukungan dan motivasi. Orang tua harus memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka dalam menghadapi tantangan dan menghadapi tujuan hidup. Penting untuk diingat bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah proses yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan perkembangan anak. Setiap anak adalah unik, sehingga pendekatan dan tanggung jawab orang tua dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian anak. Itu kira-kira video tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi, sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak ataupun pasangan baru nikah yang ingin mempunyai anak, atau mungkin bagi yang masih berpacaran, ingat, ketika Anda sudah menikah dan punya anak, punya tanggung jawab yang harus diselesaikan dan dilakukan. Jangan abaikan anak-anak Anda. Semoga manfaat. Jangan lupa berikan like, komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.